Ya ampun Bu Bianca, terima kasih sekali ya Bu udah ngundang kita ke sini Bu. Iya loh Bu Bianca, Bu Bianca tuh benar-benar baik banget Bu. Memang istri pejabat tertinggi di negara ini baik sekali. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Saya itu memang harus baik sama orang-orang seperti kalian. Karena saya adalah istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Isabel, kok diem aja sih? Bilang makasih dong sama Bu Bianca. Ya, kamu tuh harusnya bersyukur tau gak sih Isabel? Bisa diundang ke perkumpulan elit seperti ini. Gak ada adabnya sekali ya Isabel ini. Dasar star syndrome. Sudah ibu-ibu, tidak apa-apa kok. Mungkin Bu Isabel itu hanya bingung. Karena dia baru pertama kali datang ke perkumpulan istri pejabat seperti ini. Baru pertama kali harusnya tahu diri lah ya. Ya, malah sombong banget dia nggak mau ngomong sama Bu Bianca. Kamu sadar diri aja Isabel. Di sini, yang kastanya paling tinggi itu Bu Bianca. Kamu jangan merasa tinggi ya. Cuman karena suamimu baru jadi pejabat. Saya tidak ada merasa seperti itu kok. Nafik. Baik ibu-ibu, sambil menunggu makanannya datang, bagaimana kalau kita cerita-cerita tentang progres dari suami-suami kita? Boleh itu, Bu. Oke, dimulai dari ibu ya. Kalau suami saya kebetulan sekarang lagi ngurusin proyek penambangan. Dan kebetulan penambangannya itu ada di tengah hutan. Dan sekarang suami saya itu lagi ngurusin gimana caranya ngegundulin hutan ini demi proyek penambangan itu. Gede banget tau gak sih uang dari proyek penambangan ini. Bagus. Yang penting uangnya banyak. Jadi nggak apa-apa kalau sampai harus ngegundulin hutan. Kalau ibu, kalau suami saya sekarang lagi ngasih izin untuk bangun villa dan hotel untuk investor-investor asing. Ya ampun, itu banyak banget sih uangnya. Dan kota saya sekarang, itu udah kayak kota bule. Saking banyaknya bule di kota saya sekarang. Bagus sekali. Kalau kota dihuni sama bule, pasti kota itu akan semakin cepat maju. Kalau ibu, kalau suami saya itu lagi bikin kebijakan buat naikin pajak untuk masyarakat. Biar penghasilan kota saya itu bisa meningkat dari pajak. Ya ampun, yang dilakuin sama ibu-ibu ini nggak ada menguntungkan rakyat sama sekali. Ini cuma menguntungkan orang-orang tertentu aja. Bagus-bagus sekali ya. Progres dari suami-suami ibu. Saya senang sekali loh dengarnya. Terima kasih Ibu Bianca. Kalau orang ini apa nih yang suaminya lakuin sekarang? Iya, suami ibu udah ngapain sekarang? Kalau suami saya kebetulan sekarang lagi bikin program bantu rakyat. Jadi kalau ada rakyat yang kesusahan, itu langsung ditolong sama suami saya. Contohnya seperti kemarin, ada rakyat yang rumahnya rusak karena terkena banjir. Itu langsung direnovasi sama suami saya. Apa? Program bantu rakyat? Program macam apa itu? Ibu, ibu yang bener aja dong. Suaminya kok bikin program kayak gitu? Emangnya kenapa ya? Emang gak tahu apa-apa banget ya orangnya ini. Emang gak jelas banget ya. Kok bisa ya suaminya kepilih jadi pejabat? Gak bener banget ya suaminya. Oh, emangnya ada yang salah ya dari program itu? Ya Allah Bu Isabel, program seperti itu tidak menghasilkan uang sama sekali. Suami ibu itu harusnya bikin program yang bisa menghasilkan uang untuk kota ibu. Bukan malah menghamburkan uang dari kota ibu. Benar itu. Suamimu pasti mau nyari simpati rakyat doang kan? Dasar sok suci dan sok peduli sama rakyat. Munafik banget ya keluarga ibu. Pantesan aja ya, ibu gak punya teman. Bu Isabel, kalau saya boleh kasih tahu, kita tuh realistis aja ya, Bu. Kita itu cuman peduli sama uang. Kita nggak peduli sama rakyat. Jadi kalau boleh saya kasih saran, tolong kasih tahu suami ibu ya, untuk berhentiin program itu.
Kalau program itu masih dilanjutin, rakyat itu bakal jadi mental pengemis. Dan bakal nyusahin pemerintah nantinya. Dasar munafik. Sok suci dan sok peduli. Kita benci orang-orang seperti kamu. Yes. Kenapa sih kehidupanku kayak gini sekarang? Papa masuk penjara, Mama ngebuang aku. Yes. Aku kangen kehidupan mewahku yang dulu. Aku kangen kehidupan sultan seperti dulu. Yes. Ini semua gara-gara putri sultan abal-abal itu. Karena papanya ikut pemilihan pejabat, keluarga aku jadi hancur lebur sekarang. Yes. Feli. Usur? Kenapa ibu manggil saya, Bu? Ada yang ingin ibu bicarakan dengan kamu. Ikut ibu ke ruang guru sekarang. Yes, kenapa gak bicara di sini aja, Bu? Saya capek kalau harus jalan lagi ke ruangannya ibu. Kalau ibu ngomong di sini, yang ada kamu bakal malu dengan teman-teman kamu. Sudah, mending kamu ikut ibu sekarang. Yes, apaan sih, Bu Sur? Aku udah capek ya. Harus jalan dari rumah ke sekolah. Dan sekarang harus jalan lagi ke ruangannya Bu Sur. Yes. Silakan duduk, Feli. Yes. Kenapa, Bu? Kenapa ibu nyuruh saya ke ruangan ibu? Gimana keadaan kamu, Feli? Kamu baik-baik saja. Yes, ya ibu ngeliat saya kayak gimana, Bu? Ibu punya mata kan? Buat ngeliat? Ibu itu hanya khawatir sama kamu. Ibu nanyanya baik-baik loh. Ibu dengar, katanya papa kamu di penjara kan? Makanya ibu tanya keadaan kamu. Keluarga saya udah hancur, Pak. Udah hancur. Saya udah gak punya kehidupan lagi sekarang. Sabar ya, Feli. Ibu ngapain sih nyuruh saya kesini, Bu? Ibu cuma mau ngejek saya ya, Bu? Iya kan, Bu? Bukan, Feli. Ada hal penting yang ingin ibu bicarakan dengan kamu. Tapi, kamu jangan kaget ya, Feli. Apaan sih? Cepetan dong ngomongnya, Bu. Jadi, Feli, kamu belum bayar SPP dari awal kamu masuk sekolah. Saya nggak bayar SPP dari awal masuk sekolah. Papa saya kan baru di penjaranya, Bu. Kok bisa? Saya nggak bayar SPP-nya dari awal masuk sekolah. Harusnya begitu, Feli. Tapi papa kamu selalu menunda untuk membayar SPP kamu. Apa? Nunda buat bayar? Iya, Feli. Ibu itu udah sering sekali mengingatkan beliau. Tapi beliau selalu menunda untuk membayar SPP kamu. Makanya kamu belum bayar SPP dari awal kamu masuk sekolah. Papa, nyusahin banget sih Papa itu. Makanya ibu ingin membicarakan hal ini kepada kamu. Kamu masih punya keluarga yang lain untuk membantu membayar SPP kamu. Gak ada yang bisa bantu saya lagi. Ibu saya udah ngebuang saya, Bu. Dan nenek saya udah gak punya pekerjaan. Jadi gak ada, Bu, yang bisa bantu saya bayar SPP. Terus bagaimana, Feli? Cara kamu untuk membayar SPP kamu? Ini dari awal masuk sekolah loh, kamu belum bayar, Feli. Pakai beasiswa lah, Bu. Putri katanya sering donasi kan ke sekolah ini. Ya pakai duit dia dong, Bu. Buat bantu bayar SPP saya. Sepertinya tidak bisa, Feli. Karena donasi dari keluarga Putri itu untuk membiayai murid-murid yang berprestasi. Sedangkan kamu bukan murid yang berprestasi. Apa? Saya nggak bisa dapat beasiswa? Iya, Feli. Di kelas kamu adalah murid dengan peringkat paling bawah. Jadi mohon maaf ya, Feli. Ibu tidak bisa memberikan kamu beasiswa. Kenapa harus
jadi murid berprestasi sih mau dapetin beasiswa? Ih, curang banget. Maaf Feli, tapi ini memang sudah kebijakan sekolah. Dan maaf juga Feli, tapi ibu harus memberikan kamu tahu hal yang lebih penting lagi. Kalau kamu tidak membayar SPP-mu sampai akhir minggu ini, kamu akan dikeluarkan dari SMA negeri swasta. Apa? Feli belum bayar SPP dari awal masuk sekolah? Dan Feli mau dikeluarin dari SMA negeri swasta? Wah, ini berita menghebohkan sekali sih. Aku harus sebarin beritanya ini. Jadi Feli, ibu harap kamu bisa melunasi SPP kamu akhir minggu ini. Kalau kamu tidak menyanggupi untuk melunasi SPP kamu, mohon maaf, kamu harus keluar dari SMA negeri swasta. Nyonya, ini dia pegawai baru yang Nyonya rekrut kemarin. Beri salam kepada Nyonya. Halo Nyonya. Halo Mbak. Ya ampun, akhirnya saya punya Mbak baru lagi. Oh ya, ini artinya dia Mbak yang keberapa ya? Dia adalah Mbak nomor 1256 Nyonya. Wah, nggak kerasa saya sekarang udah punya 1256 Mbak. Mbak, selamat datang ya Mbak. Iya Nyonya, terima kasih ya Nyonya sudah mau menerima saya kerja di sini Nyonya. Iya, sama-sama Mbak. Kalau boleh tahu, tugas saya di sini ngapain aja ya? Mbak belum kasih tahu tugasnya dia. Maaf Nyonya, saya lupa. Mbak, tugas di sini yang pertama adalah kamu harus rajin rebahan. Yang kedua, kamu harus sering males-malesan. Hah? Dan yang paling penting, peraturan nomor ketiga. Jangan pernah menolak pemberian uang dari Nyonya. Itu saja ya Mbak. Itu tugas di rumah ini. Iya Mbak, agak berat ya tugasnya. Bukan berat Nyonya, tapi ringan banget. Itu bukan kerja nggak sih namanya? Itu udah berat banget loh bagi saya. Oh iya, ini gaji hari pertama kamu kerja ya. Gaji hari pertama? Saya lo belum sebulan kerja di sini kok udah dikasih gaji aja? Ini gaji tambahan buat kamu. Kok jadi bertambah? Mbak, ini kenapa ya Mbak? Peraturan nomor ketiga. Jangan pernah menolak pemberian uang dari Nyonya. Karena kamu sudah nolak, kamu mendapatkan gaji tambahan sekarang. Makasih ya Nyonya, maaf saya lupa. Makasih ya gajinya Nyonya. Semangat ya kerja di sini. Ini beneran kerja di sini kayak gini Mbak? Gampang banget dapat duitnya. Dapat duitnya emang segampang itu Mbak. Tapi ngabisin duitnya yang paling susah. Maksudnya? Tadi saya udah bilang belum ya peraturan nomor 4? Belum Mbak, tadi peraturannya sampai nomor 3 aja. Kalau begitu dengarkan baik-baik ya. Peraturan nomor keempat. Duit yang diberikan oleh Nyonya harus dihabiskan dalam waktu 5 jam. Jadi duit ini harus habis dalam waktu 5 jam? Benar sekali. Kalau kamu tidak menghabiskannya dalam waktu 5 jam, Nyonya akan memberikan gaji tambahan kepada kamu. Sekarang waktu kamu tinggal 4 jam 45 menit lagi. Cepat habiskan atau kamu bakal dihukum. Ya ampun, gini banget kerja di sini. Pakai beli apa